Pemirsa, berjumpa kembali dalam Infokus Informasi Khusus. Kamis 21 April 2022, sejumlah organisasi wanita yang tergabung dalam Gabungan Organisasi Wanita GUW Kota Batu menggelar peringatan Hari Kartini di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Kota Batu. Serangkaian kegiatan ini juga dimeriahkan dengan lomba MC berpasangan serta sosialisasi narkoba dari Badan Narkotika Nasional. Dalam peringatan Hari Kartini ini, menekankan akan pentingnya kesetaraan bagi perempuan untuk belajar, berusaha, dan bekerja. Potensi perempuan masih belum mendapatkan porsi yang wajar. Karena itulah dibutuhkan pemberdayaan perempuan untuk mengupayakan kesetaraan tersebut. Dengan kesetaraan dalam hal pendidikan dan ekonomi, perempuan Kota Batu dapat memberikan kontribusi dalam masyarakat. Pagi yang cerah ini, tiada kata yang patut kami lantunkan, melainkan ucapan syukur kita kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga hari ini, Kamis 21 April 2022, kita bisa hadir di Gedung Geraha Pancasila dalam acara peringatan Hari Kartini, tentunya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak pembacaan secara singkat sejarah Raden Ajeng Kartini. Kepada yang terhormat Ibu Wahyu, disilakan. Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara saat itu. Sementara ibunya bernama M.A. Nasirah yang juga merupakan keturunan dari tokoh agama di Jepara yang disegani saat itu, Kiai Haji Mat Birono. Karena terlahir sebagai anak bupati, tentu hidup Kartini tercukupi secara materi. Ia bahkan berhasil menyelesaikan sekolah di ILS Europis Langer School. Padahal pada masa itu banyak anak-anak seusia Kartini yang tidak bisa bersekolah. Sayangnya, setelah menikah dan melahirkan anak pertamanya, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 24 tahun. Setelah Kartini meninggal, barulah pemikiran Kartini tentang perempuan di Indonesia mulai banyak menjadi pembicaraan. J.H. Abdanon yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mulai mengumpulkan surat-surat yang pernah ditulis oleh Raden Ajeng Kartini ketika ia aktif melakukan korespondensi dengan teman-temannya yang berada di Eropa. Akhirnya disusunlah buku yang awalnya berjudul Don't Diastatis Spotlight, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Dari Kegelapan Menuju Cahaya yang terbit pada tahun 1911. Pesan-pesan Raden Ajeng Kartini. Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.
Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Cita-cita itu ialah memperindah martabat manusia, memuliakannya, mendekatkan pada kesempurnaan. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menimbulkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah yang kita cintai. Saat satu hubungan berakhir, bukan berarti dua orang berhenti saling mencintai. Mereka hanya berhenti saling menyakiti. Selanjutnya, laporan panitia kepada Ibu Nurita. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, GOW Kota Batu yang mewadahi organisasi wanita di Kota Batu, salah satunya bertujuan memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi para anggotanya. Pada bulan Oktober tahun 2021 kemarin, bidang pendidikan GOW Kota Batu telah mengadakan pelatihan LC yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi secara efektif dalam memandu sebuah acara. Menjadi seorang MC yang piawai dan mempesona perlu dibutuhkan sebuah keterampilan dan pengetahuan untuk hal tersebut. Pada kegiatan peringatan Hari Kartini tahun 2022 kali ini, GOW Kota Batu mengadakan lomba MC berpasangan dengan tema Hari Kartini yang diikuti oleh anggota GOW Kota Batu sebagai bentuk implementasi dan evaluasi dari kegiatan pelatihan MC yang telah dilakukan. Harapannya dengan diadakan lomba ini akan memacu semangat anggota GOW untuk tampil lebih terampil dan menawan dalam memandu sebuah acara. Kegiatan ini dilaksanakan secara online dan offline. Peserta lomba membuat dan mengirimkan video kepada panitia secara online, dan dari babak penyisian terpilihlah 6 finalis yang mengikuti babak dan final pada tanggal 21 April 2022 hari ini. Adapun peserta lomba MC berpasangan ini diikuti oleh 27 organisasi wanita dengan telah terpilih 6 finalis yang berhak mendapatkan piagam serta uang apresiasi. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan tetap semangat kepada seluruh peserta lomba yang belum menjadi juara. Pada akhirnya, ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada pemerintah Kota Batu, Bakas Kalpol, dan DP2AP3KB yang telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu GOW Kota Batu, seluruh ibu-ibu hebat yang di kepanitiaan yang menjadi yang ikut berperan dalam kegiatan hari ini. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kami mohon maaf apabila pada acara ini masih banyak kekurangan yang belum sempurna. Akhir kata, Abiru Mani Kekarko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak bersama sambutan Ketua GOW Kota Batu kepada Ibu Aini Zadi. Disilakan. Selamat Hari Kartini kepada perempuan-perempuan tangguh di ruangan ini. Kami semua selalu mengingat seorang perempuan yang begitu hebat, yang lahir lebih dari 200 tahun yang lalu dan sudah mulai memikirkan betapa pentingnya kesempatan yang sama bagi perempuan untuk sekolah,
mendapatkan kesempatan untuk bisa berkiprah. Kuroto Aini, Ketua GOW Kota Batu, saat membuka kegiatan ini menyatakan, GOW sebagai organisasi diharapkan mampu berperan sebagai motivator, fasilitator, dan pembina bagi perempuan. Yang bisa dilibatkan dalam pembangunan. Potensi kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat masih belum mendapat porsi yang wajar. Hal ini perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh pemerintah, mengingat kaum perempuan dan sisi kuantitas menempati urutan pertama dari komponen warga masyarakat. Perempuan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, namun dalam bidang pendidikan dan ekonomi, banyak perempuan Indonesia yang tidak memiliki kemampuan memperoleh peluang kerja karena keterbatasan atau tidak bisa mengolah potensi yang ada pada dirinya. Maka perlunya pemberdayaan perempuan. Diakui atau tidak, pada masa pandemi COVID-19, sektor ekonomi nasional lesu. Bahkan, ekonomi lokal mengalami depresi. Akibatnya, banyak keluarga yang mayoritas kaum laki-laki kehilangan pekerjaan atau di-PHK. Hal ini tentunya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, pada lingkup terkecil atau lingkungan keluarga. Karena situasi ekonomi ini tak jarang, permasalahan-permasalahan keluarga mulai muncul. Kondisi seperti ini menuntut kaum ibu untuk bergerak membantu ekonomi keluarga. Beberapa data menunjukkan startup UMKM dimulai dan diinisiasi oleh perempuan-perempuan yang tengah meminta ekonomi keluarga. Pada akhir tahun 2021, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional positif mencapai 5,02%. Sumbangsih terbesar kebangkitan ekonomi dari sektor UMKM yang penggeraknya mayoritas juga kaum ibu. Kembali lagi memberikan kesempatan yang layak bagi kaum perempuan untuk berkarya sangat penting. Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun, peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan, dan tertindas. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa adalah karena masyarakatnya tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan. Sehingga pembangunan yang utuh dan menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, peran dan karya perempuan sangat dibutuhkan dalam membentuk keluarga yang sehat dan kuat pada masa pandemi seperti ini. Selain COVID-19, kita tiap tahun juga menghadapi potensi penyakit tipes dan demam berdarah. Perempuan juga menjadi kunci dalam upaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia. Keberadaan kita sebagai gabungan organisasi wanita Kota Batu harus dapat memberikan nilai lebih kepada masyarakat Kota Batu. Kita dapat melaksanakan peran sebagai motivator untuk selalu motivasi hidup bersih baik kepada anggota organisasi maupun untuk keluarga kita. Selalu mencuci tangan sebelum makan, konsumsi makanan sehat, dan membersihkan genangan air karena hujan yang dapat menyebabkan bibit nyamuk. Kedua, peran sebagai fasilitator. Kita sebagai anggota GOW yang dekat dengan instrumen organisasi pemerintah dapat menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan akses publik seperti layanan kesehatan, layanan sosial, dan layanan publik lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Batu. Ketiga, peran pembinaan. Kita sebagai anggota GOW wajib melaksanakan pembinaan tentang pola hidup sehat dan memberikan informasi kesehatan yang diperlukan
salurkan kepada masyarakat dan keluarga. Hadirin yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan kepada organisasi anggota GUW yang telah berperan dalam mensukseskan lomba MC yang diadakan oleh GUW. Saya berharap melalui kegiatan ini juga dapat memberikan nilai positif, meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman kita semua. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Wali Kota Batu kepada yang terhormat Ibu Dewanti Rumpoko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu berlimpah pada kita semua. Hari Kartini, setiap tahun kita selalu merayakan itu bukan hanya sekedar euforia memakai baju yang tidak seperti biasanya. Jadi bang-bang semua yang perempuan harus pakai baju daerah, bahkan yang bapak-bapak menyesuaikan. Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu menjelaskan bahwa semangat Kartini harus terus dijaga karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama. Wanita diharap dapat terus belajar dan memberikan bimbingan kepada anak. Terlebih di era saat ini, bukan hanya masalah kesehatan dan ekonomi, namun juga keutuhan keluarga harus dijaga. Terlebih pula setelah mengalami 2 tahun pandemi, bahwa peran guru sangat besar dalam memberikan bimbingan dan pendidikan. Dalam peringatan Hari Kartini ini, Dewanti juga mengingatkan untuk tidak melupakan ibu, karena ibu merupakan pendidik utama bagi anak kita. Sang ibu itu hebat. Hebat itu tidak harus kerja, tidak harus menjadi wali kota seperti saya gitu ya. Tapi mendidik anak yang utama dengan baik itu adalah sesuatu. Dan bagaimana kita bisa mendidik anak ketika kita tidak punya ilmunya? Tidak bisa mendidik anak dengan baik kalau kita tidak punya ilmunya. Itu juga suatu masalah. Kita harus update, kita harus tahu segalanya apa yang terjadi di luar sana, baik secara ilmu pengetahuan dan juga pergaulan, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara kita mengatasi anak-anak kita, memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak-anak kita. Kita sangat punya pengalaman 2 tahun terakhir ini. Ketika pandemi, waduh saya pemerintah ini dimarah-marahin habis-habisan oleh masyarakat karena anaknya tidak disekolahkan langsung, jadi sekolah di rumah. Akhirnya yang protes itu lucu. Gimana ini kita sudah tetap bayar uang sekolah, tapi yang ngajarin tetap ibunya, orang tuanya. Orang tuanya ternyata ngajari anak itu tidak gampang, walaupun SD. Ini baru dirasakan betapa guru-guru kita itu. Kita harus mengapresiasi dan berterima kasih karena ketika di sekolah sebagian dari tugas berat orang tua itu sudah diambil alih. Walaupun nanti ada PR, kita tetap harus mendampingi. Buktinya ya yang kemarin itu, makanya oleh sebab itu kita jangan hanya melepaskan anak kita di sekolah, dan itu adalah tanggung jawab guru semata. Tetapi kita orang tua, terutama ibu, itu adalah pendidik utama bagi putra-putri kita. Ibu dan 2 bapak, untung ada temannya ya Pak Agus. Kalau enggak Pak Agus mungkin sudah balik kanan lagi.
sekarang ini, selain apa yang disampaikan Ibu Aini jadi tadi, di mana setelah pandemi bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah ekonomi, tetapi ternyata yang banyak juga masalah keluarga yang akhirnya terus terang angka perceraian ketika pandemi COVID ini meningkat. Ini yang harus kita betul-betul sangat aware. Ternyata ekonomi itu kemudian mempengaruhi situasi kondisi rumah tangga. Padahal kita kaum perempuan, istri, ibunya anak-anak, ini ketika ada hal-hal yang di rumah tangga itu suami memang dalam situasi kondisi yang tidak kondusif, kita sebagai istri harus tahu bagaimana cara menyelesaikan. Bahkan kalau perlu mengambil alih, sama-sama kita suami istri bekerja. Suami bekerja ya bekerja, semua sudah harus disiapkan dan pergi. Kalau istri enggak bekerja dengan harus mempersiapkan segala sesuatunya sampai ketika sudah siap baru dengan lega hati bisa keluar rumah. Kalau tidak, terus terang satu hari itu pasti kemerungsung di dalam hati. Aku lali ngapain, aku lali. Itu adalah perempuan, dan memang walaupun sebetulnya tugas bersama, tetapi kita sebagai perempuan ya memang itu yang harus kita lakukan. Terang sudah datang. Jangan biarkan gelap menyerang. Kita harus menjadi pemenang demi generasi unggul di masa mendatang. Selamat Hari Kartini. Terus bersama kita menjadi wanita mandiri tanpa meninggalkan kodrat sejati. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan dipimpin oleh Ibu Tati Nawal. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Ya Allah yang Maha Mendengar, hari ini kami bersyukur dapat memperingati Hari Kartini, hari di mana kami merasakan perjuangan Ibu Raden Ajeng Kartini di dalam membela hak-hak kaum perempuan. Ingatkan kami juga agar kami pun sebagai wanita tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kami, agar kami tetap dalam berperan apa yang menjadi kewajiban kami, agar kami tetap sebagai istri yang baik bagi suami kami dan ibu yang baik bagi anak-anak kami. Bimbinglah kami agar kami dapat membagi waktu dan menempatkan segala sesuatu dengan benar sesuai yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dan penuh berkah, halal dan baik bagi kami. Ya Allah, jadikanlah kota Batu menjadi kota yang aman, dijauhkan dari segala mara bahaya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, dosa dan kesalahan para pahlawan pejuang, khususnya
pembela perempuan. Ya Allah yang Maha Bijaksana, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar, sehingga kami dapat melaksanakan, dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah, sehingga kami dapat menghindarinya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, puluhan tahun yang lalu lahirlah seorang wanita yang sangat luar biasa, yang mempunyai pemikiran cerdas terhadap nasib kaum wanita Indonesia. Semangat perjuangan menjadikan kaum wanita layak memperjuangkan cita-cita, harapan, dan impian-impiannya. Mengangkat harkat martabat perempuan sejajar dengan laki-laki dalam misi pembangunan di negeri tercinta. Semua pemikiran-pemikiran cemerlang diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Mohon dengan hormat pada Ibu Dewan Rufoko, Ibu Aini Zadi, penasehat GUW dan hadirin undangan untuk membacakan surat-surat Kartini. Surat Kartini kepada Raja Abinda, 12 Desember tahun 1903. Aku ingin dan aku harus berperang untuk kemerdekaanku. Bagaimana aku bisa meraih kemenangan jika aku tidak berjuang? Tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan. Aku harus berjuang, Stella. Aku hendak menggapai kemerdekaanku. Aku ingin menemukan seseorang yang aku kagumi. Perempuan yang melangkah dengan percaya diri, antusias, dan punya komitmen bekerja tidak hanya untuk kepuasan dirinya, namun juga memberikan dirinya untuk masyarakat luas. Surat Kartini kepada Nyonya Abendana, 4 September 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Surat Kartini kepada Nyonya Abenda, 10 Juni 1904. Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid kami menjadi orang Sumatera atau orang Jawa yang kebarat-baratan. GUW Kota Bandung, 21 April 2022. Pesan-pesan Raden Ajeng Kartini. Tiada alam ilahi yang akan selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca.
sosialisasi dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Batu kepada yang terhormat Ibu Dr. Agus Surya Dewi, MPD, disilakan. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa Indonesia saat ini darurat narkotika, darurat narkoba. Ini pernyataan Pak Presiden bahwa Indonesia darurat narkoba. Nah, ini bisa dibuktikan bahwa peredaran, tangkapan, dan barang yang masuk ke Indonesia itu begitu besar. Sehingga inilah salah satu faktor bahwa Indonesia darurat narkoba. Kalau kita buka TV, berita pagi hari, pasti ada berita tentang penangkapan, pasti ada berita tentang narkotika. Yang jelas bahwa Indonesia saat ini mengalami bonus demografi, Bapak Ibu sekalian, yang artinya bahwa penduduk usia produktif atau usia muda itu 70%. Yang 30% adalah usia tua dan usia baru lahir. Ini kalau kita sering mendengar perkataan bonus demografi. Seluruh negara akan mengalami bonus demografi, tetapi untuk Indonesia adalah tahun 2020 sampai 2036 itu adalah puncaknya bonus demografi untuk Indonesia. Maka dari itu Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini sebagai ibu dari keluarga, bahkan yang bekerja adalah punya rumah kedua. Rumah kedua di mana? Di kantornya itu adalah rumah kedua, tempat bekerja itu adalah rumah kedua. Kalau tadi Bu Wali mengatakan kalau ada yang baik pasti punyanya bapak. Kalau ada hal-hal yang jelek pasti punyanya ibu. Nah, ini kodrat kita sebagai ibu. Nah, untuk itu dalam bangsa sedang mengalami bonus demografi, itu ada tugas tambahan buat kita Bapak Ibu sekalian. Kita perlu menjaga anak-anak kita yang ini memang menjadi incaran para bandar, para pengedar, yaitu anak usia produktif. Mengapa? Bangsa lain ingin menaklukkan bangsa Indonesia seperti dulu. Ada namanya perang candu. Perang candu tahun 50-an antara Inggris dengan Cina dimenangkan oleh Inggris. Mengapa? Orang-orang Cina pada menggunakan candu. Nah, ini akan terjadi pada bangsa Indonesia jika anak-anak mudanya pada menggunakan narkoba. Ini akan bisa terulang. Nah, mengapa bangsa orang luar senang ke Indonesia? Karena ada pasar yang cukup besar, yaitu pasarnya adalah pengguna. Nah, ini adalah salah satu faktor. Kemudian berikutnya, bahwa lapas itu masih menjadi pusat peredaran. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, kalau ada anaknya yang kena kasus narkotika, jangan dicarikan uang, Bu. Ya, biasanya ibu-ibu ini yang bingung ini, anaknya ketangkep, selesaikan dulu permasalahannya. Apa yang menjadi permasalahannya? Biarkan. Kalau memang salah ya biar aja dia menerima konsekuensi dari kesalahannya. Tapi kalau pengguna atau pecandu yang barang buktinya kurang dari sema, itu wajib direhabilitasi. Karena sekarang ada namanya restoratif justice. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau ada yang mengalami seperti itu, ibu-ibu ini biasanya yang paling panik ini ibu. Kalau anaknya lagi kena razia, ketangkep, yang paling panik ibu. Sudah itu Pak, ke bapaknya, Pak carikan uang. Belum apa-apa, sudah carikan uang. Ini yang bisa menjadi menimbulkan yang sekarang katanya di masyarakat itu kalau ketangkep
bahwa pengguna atau yang ketangkep langsung diproses di penjarakan. Ibu-ibu harus tahu sekarang ada restoratif justice ya. Jadi itu maksudnya adalah para pengguna supaya direhabilitasi. Rehabilitasi bisa dilakukan rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Nah, bawa aja BNN Bapak Ibu. Nah, sekarang kami sudah kerjasama dengan Kasat Narkoba. Kalau barang buktinya sedikit, itu tolong dimintakan asesmen ke BNN. Jadi tim asesmen terpadu itu terdiri dari ketuanya BNN, terus ada dari kepolisian, penyidik, dari kejaksaan, psikolog, dan medis. Nah, ini nanti yang akan membedah Bapak Ibu sekalian. Apakah dia ini ada kaitannya dengan residivis yang keluar masuk penjara? Nah, itu tidak bisa kita rehabilitasi. Tetapi kalau dia memang hanya pengguna, pecandu, itu yang harus kita rehabilitasi. Ibu-ibu semua harus tahu ya. Kalau ketangkep tenang Bu. Kalau ada anak yang ketangkep tenang. Jangan keburu-buru cari duit, dodol sawah. Nah, ada yang begitu Bu. Ngaku sama saya seperti itu. Nah, ini peluang-peluang itu dari orang tua juga. Jadi biarkan mereka ada proses hukum. Nah, terkait dengan PAT tadi, kalau memang dia pengguna, itu akan diasesmen oleh BNN. Nah, kemudian tim ini kerja, asesmennya apa? Nah, kalau sudah ketangkep Bu, beda ya. Beda rehabilitasi datang sendiri dengan yang tadi, ketangkep misalnya. Itu proses hukum tetap jalan. Tapi tim asesmen terpadu ini juga kerja, memberikan rekomendasi untuk direhabilitasi. Begitu Bu ceritanya ya. Bukan berarti ketangkep lalu datang ke BNN minta direhabilitasi, belum tentu bisa. Kita akan asesmen dulu, cari tahu apakah benar dia hanya pengguna, apakah benar dia hanya korban. Kalau memang benar dia pengguna dan korban, kita rekomendasi untuk rehabilitasi. Tapi proses hukum masih jalan. Kenapa? Karena dia tangkapan. Nah, nanti yang akan memberikan putusan adalah pengadilan berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Nanti pengadilan akan memutuskan kalau dia putusannya 6 bulan itu boleh langsung rehabilitasi itu. Tapi yang mengajukan nanti dari lapasnya atau di lapas itu sendiri yang ada tempat rehabilitasi. Tapi saat ini memang agak sulit karena lapas itu penuh over capacity, jadi tidak ada ruangan untuk rehabilitasi. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, tentunya pada finalis 6 finalis besar pada pagi hari ini. Ini baru saja selesai menghadiri acara Hari Kartini yang diadakan oleh GEW dan ketuanya Ibu Aini Jadin. Semua ketua-ketua organisasi hadir, luar biasa. Bu Dandim, Bu Kapolres, Bu Kajari, BNN, yang kebetulan pimpinan-pimpinannya juga Kemang Jatim, BPJS Ketenagakerjaannya semua perempuan. Itu membuktikan bahwa sekarang ini di era zaman sekarang perjuangan Kartini itu sudah
menampakkan hasilnya. Sehingga ketika perempuan berdaya, ketika memang dia bisa mempunyai potensi, bisa menjadi apa saja yang dimau. Tapi ingat, kodrat wanita harus tetap kita pegang teguh. Pemirsa, demikian Infokus peringatan Hari Kartini yang digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita Kota Batu. Selamat Hari Kartini, majulah perempuan Indonesia. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini 2022, TPPKK Kota Batu menyelenggarakan 2 agenda lomba bagi anggota tim penggerak PKK sekota Batu. Dua lomba tersebut adalah lomba membuat garnis dan lomba peragaan busana nasional yang berlangsung di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu pada Jumat 22 April 2022. Lomba garnis dan lomba peragaan busana nasional ini diikuti oleh 100 orang dari TPPKK sekota Batu. Acara dilanjutkan dengan materi dari narasumber Profesor Dr. Indah Prihartini MP, akademisi perempuan yang membawakan materi dengan topik peran dan kontribusi perempuan dalam ketahanan ekonomi. Wibi Asri Punjul Santoso selaku Ketua Tim Penggerak TPPKK Kota Batu menyatakan bahwa peringatan Hari Kartini ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba garnis dan peragaan busana nasional. Sementara itu, Dewanti Rumpoko, Wali Kota Batu menambahkan bahwa peringatan Hari Kartini merupakan bentuk upaya memajukan perempuan di seluruh Indonesia. Hal itu bisa diwujudkan dengan adanya emansipasi wanita. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh-tokoh perempuan yang berprestasi. Dalam kesempatan tersebut, Dewanti menjelaskan bahwa semangat Kartini harus terus dijaga, karena perempuan adalah pendidik pertama dan utama.
saya ikut memperingati Hari Kartini yang hari ini diprakarsai oleh PKK Kota Batu yang diketuai oleh Ibu yang mengadakan mengisi dengan ada sedikit seminar, kemudian sama lomba. Lomba ini adalah kelanjutan dari pelatihan yang sudah diberikan beberapa waktu yang lalu oleh PKK yang sekarang dilombakan dengan tujuan agar supaya melatih inovasi dan kreativitas yang mungkin bisa untuk menjadi sebuah kehidupan perekonomian, bisa untuk menghias tumpeng dan sebagainya. Nah, ini yang dilakukan oleh PKK. Alhamdulillah sukses dan berjalan dengan lancar. Sekarang kita perempuan itu sudah sangat banyak diberi kesempatan dan peluang, sehingga ketika wanita itu mandiri, punya potensi, dan kemudian dia mau mengambil kesempatan itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita perempuan meraihnya. Untuk seluruh warga Kota Batu yang saya sayangi, saya Wali Kota Batu didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Batu dengan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga perempuan-perempuan Kota Batu menjadi perempuan hebat. Terima kasih. Pemirsa, demikian serangkaian Infokus episode kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Infokus di episode selanjutnya, hanya di Gajayana Televisi.